Halo, Merry Christmas. Selamat Natal, senang sekali. Komunitas kecil kita setelah 2 tahun online bisa Natal onsite. Semua tamu undangan, para dosen, mitra, pengajar, fasilitator, pengurus rumah-rumah konseling, para konselor selalu ada harapan. Dan banyak mahasiswa yang masih aktif serta alumni. Ada yang kelas sertifikat, ada yang S2, ada program dari S3. Kita lengkap, nanti tahun depan kita ada S1. Ya. Karena banyak alumni kita yang masih diploma dan SMA. Mereka minta kalau boleh ada S1 counseling dan akhirnya kita dapat mitra. Kita akan mulai tahun depan. Terus saya senang sekali bersama pengurus lembaga LK3 tadi ada Pak Iwan yang memberikan salam Natal kepada kita sekalian. Dan tema kita adalah inkarnasi dan merayakan kelahiran. Mungkin satu topik yang relatif jarang kita pelajari bersama-sama. Saya nyambut juga semua saudara-saudara komunitas yang ikut secara online di Zoom, lebih banyak. Kita ada di Zoom juga. Dan ada tamu-tamu yang dari jauh, dari Sydney, Pak Agus dan Ibu. Mulai dari Pak Bapak paling jauh soalnya, dari Sydney, Australia. Sama Ibu bisa berdiri, kita menyambut dia. Oke. Semua kita bergembira karena akan mengakhiri tahun ini. Saya akan menyampaikan satu tema ini, saya sebentar. Ini. Bisa. Ini bagaimana? Gaptek ini. Ya, saya akan membaca Mazmur 139 sebagai dasar renungan kita. Saya suka sekali ayat ini yang membuat hati saya mempunyai respon yang baru terhadap kelahiran saya. Apakah di sana nggak bisa ikut di sini? Kok bisa berbeda? Oke, no problem. Kalau bisa lebih baik. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Terus yang kekasih, untuk apa kita datang ke acara kita malam ini? Saudara akan menjawab, merayakan apa? Merayakan apa? Hari kelahiran Kristus. Satu pertanyaan, apakah saudara senang kalau Anda ulang tahun? Apakah saudara antusias ketika merayakan hari ulang tahun Anda sendiri? Saya nggak yakin semua senang. Saya boleh minta angkat tangan siapa yang lahirnya bulan Desember? Coba angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Ya, boleh saya undang ke depan? Pasti ada hadiah, maju ke depan. Boleh yang Desember, boleh maju ke depan. Ya. Bisa berdiri di sini. Ya, berapa orang ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ya, 5 ya, betul ya. Nanti kita tes satu-satu, apakah mereka antusias kalau ulang tahun ya. Mesti dikasih kadonya dulu nanti ya. Bu Duvins, kalau ulang tahun antusias, biasa, atau malas? Yang jelas nggak malas, Pak. Ya. Antusias, biasa, atau malas? Biasa aja. Biasa, oke kan? Oke. Ya. Antusias. Antusias. Jadi selalu ada pesta dong? Hah? Enggak selalu ada pesta. Oke. Campur, Pak. Apa antara? Antusias dan juga biasanya enggak terlalu dirayakan. Oke. Silakan. Kalau saya antusias.
Antusias? Iya, antusias. Saya antusias, Pak. Antusias. Oh, halo. Halo, senang nggak ulang Kamu suka kalau ulang tahun? Senang ulang tahun? Suka? Senang. Oke, oke. Jangan pulang dulu. Mana sih bisa dikasih? Sudah dibungkus tadi kan? Kok dikeluarkan dari tempatnya? Oke, langsung silakan. Dibagi-bagi. Tiga. Enggak, langsung aja. 3-3 kan? Ya. Ya. Ya, karena penulis kan kadonya buku lah. Ya. Ya. Masing-masing dapat 1 juga. Oke. Thank you. Jadi ada yang males, ada yang biasa, ada yang antusias, ya. Jadi saudara-saudara, ini satu contoh bahwa tidak semua yang antusias ikut merayakannya. Kok beda-beda? Ini kalau belum dikasih besar. Kasih saja. Oke. Oke. Ya, oke. Ya, silakan duduk. Thank you. Ya, silakan duduk. Kita tepuk tangan. Nah, saudara-saudara, saya ingin menyampaikan ada satu simptom ya, yang saya sebut trauma kelahiran. Tidak semua orang itu antusias, bersemangat. Saya dan istri berbeda. Istri saya selalu menunggu ulang tahunnya bulan Maret. Saya sering lupa. Saya ingat pertama kali merayakan sungguh-sungguh ulang tahun saya, umur saya 52 tahun. Saya baru berani mengundang orang untuk makan. Jadi Anda bisa bayangkan 50 tahun itu saya merasa biasa, bahkan saya melarang staf untuk mengabarkan saya ulang tahun di sosial media. Kalau ada yang mengabarkan, saya marah sekali. Pertanyaannya, kenapa ada orang yang sangat antusias, ada yang biasa-biasa, bahkan ada yang merasa tidak nyaman? Ada 4 hal yang memicu. Pertama adalah sebagian kita ada yang kelahirannya tidak diinginkan oleh orang tua, termasuk saya. Ayah saya berharap saya perempuan. Itu sebabnya saya sempat dipakein rok waktu saya balita. Atau kita dibandingkan dan pernah mau digugurkan. Yang kedua, bisa jadi karena ibu kita pada waktu mengandung itu mengalami stres yang sangat berat. Saya tidak tahu apakah depresi yang berat dan sebagainya. Ada juga karena orang tua kita itu mengalami banyak konflik sepanjang usia golden kita, 5 tahun pertama. Tapi juga tidak sedikit sebagian kita diabaikan pada waktu kita kecil. Dan pada waktu kita ulang tahun, kita juga tidak diingat. Yang paling membuat saya jealous adalah saya ingat abang saya kalau ulang tahun dirayakan. Adik saya kalau ulang tahun dirayakan, saya nggak pernah. Maka sampai sekarang, kue ulang tahun jadul itu saya suka sekali. Entah kenapa, saya kalau lihat abang saya ulang tahun ngiler, saya lihat kapan saya dibikin ulang tahun begini ya. Jadi saudara, ini yang saya sebut dengan trauma kelahiran. Tidak semua orang mengalaminya. Tapi saya ingat pengalaman ini karena ayah saya memang memaksa, mengancam. Ibu saya sudah melahirkan 6 anak laki-laki. Ayah saya bilang, kali ini kasih perempuan. Kebetulan saya yang di kandungan. Kalau enggak perempuan, kamu saya ceraikan. Itu kata-kata sangat mengancam ibu saya. Dalam ceritanya kepada saya waktu saya SMA kelas 3, dia takut sekali kalau kali ini lahir lagi laki-laki. Cerita itu karena saya bertanya sama mama saya, Ma, kenapa namaku nggak ada nama Bataknya? Julianto. Abang-abang ada semua nama Batak, kenapa aku nggak ada nama Bataknya? Bapakmu itu loh, mintanya kamu perempuan, jadi nggak kusiapkan nama untuk laki-laki. Iya, kenapa namanya Julianto? Lah, kau itu lahir bulan Juli, ku tambahin aja Anto biar nggak repot. Saya mengerti kenapa ibu saya tidak begitu antusias menyambut kelahiran saya. Tidak pernah memperkenalkan kalau ada tamu. Saya perhatikan waktu saya masih umur 7, umur 8 gitu ya. Semua abang saya diperkenalkan.
Adik saya yang paling kecil diperkenalkan, kecuali saya. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang lagi ambil gaji, karena Bapak saya kepala keuangan ya. Yang itu siapa? Saya paling biasanya bersembunyi di pintu. Tanya sendiri itu. Ucok, orang Batak kan begitu kan. Siapa namamu? Yulianto Om. Gitu. Kelas berapa lah kau? Kelas 3 Om. Saya berdiri di pintu tahu kenapa? Kalau tamu yang ngambil gaji itu pulang, saya mintain uang. Kan baru ambil gaji di rumah kami. Jadi saya di belakang pintu, tapi hati saya sedih sebenarnya. Kenapa mama aku nggak pernah kenalkan aku? Cantik kan mama aku kan? Nggak ada kami perempuan soalnya, 7 laki-laki semua. Tapi saudara, trauma itu terbawa sampai saya dewasa. Anda bisa bayangkan, saya pertama kali happy merayakan ulang tahun, umur saya 52, tahun 2015. Waktu itu saya di Salatiga. Ini saksinya istri saya. Saudara yang kekasih. Dan beberapa waktu yang lalu, saya ketemu bidan yang membantu saya kelahiran saya. Umurnya sudah 80 tahun. Dia cerita, waktu kau mau lahir itu, mamamu itu sulit, menunggunya lama sekali. Aku itu sampai kewalahan membantu kamu lahir. Terpaksa saya membawa kamu ke rumah sakit minta bantuan dokter di rumah sakit di Kisaran. Wah, dengar cerita itu tambah puzzle-nya. Oh, ketemu. Ini bidan yang membantu saya lahir ini, bidannya. Kebetulan tante saya juga. Nah, saudara yang kekasih, menarik sekali. Firman ini menghibur saya bahwa sebab engkau sudah membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Sekarang mari kita lihat kenapa kelahiran kita itu disebut dahsyat dan ajaib. Ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku, kelahiranku itu dahsyat dan ajaib. Diulang lagi kata ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudara, saya baru benar-benar menyadari kelahiran saya itu ajaib. Itu tahun 2001. Itu tahun di mana saya memaafkan apa yang dilakukan oleh ayah ibu saya kepada saya dalam cerita saya tadi. Saudara, ada 5 alasan kenapa kelahiran kita disebut ajaib. Kenapa kelahiran kita disebut dahsyat. Tidak peduli bagaimana kita dilahirkan, di dalam keluarga apa kita dilahirkan, dan dalam situasi apa kita dilahirkan. Saudara, yang pertama saya mencatat bahwa kelahiran kita itu direncanakan, diinginkan. Walaupun orang tua kita tidak menginginkan, Allah menginginkan kita lahir di bumi. Tidak peduli cara dan proses Anda lahir. Ada orang yang mengatakan istilah anak haram. Saya tidak percaya ada anak haram. Kalau Allah mengizinkan, maka ada tujuan Tuhan di dalam hidupnya. Saudara, salah satu yang Tuhan inginkan melalui kelahiran kita adalah Dia mau kita ikut dalam mandat budaya yang dikatakan dalam Kejadian 1 untuk mengelola bumi. Bagi sebagian orang diberikan juga mandat Injil. Tapi untuk semua orang, apapun agama kita, Tuhan memberikan kepada kita mandat budaya untuk menaklukkan bumi ini. Jadi dari sini, saudara, kita tidak boleh kalah oleh hanya karena kelahiran kita di keluarga dalam kondisi yang tidak sempurna. Kita tidak boleh menyerah putus asa karena kelahiran kita tidak diinginkan. Saya tahu trauma itu tidak mudah untuk disembuhkan. Saya sengaja bercerita, saya baru merayakan ulang tahun saya umur ke-52 tahun. Artinya trauma itu saya bawa 52 tahun lebih. Bukan perjalanan yang pendek. Yang kedua, saudara saya percaya bahwa Tuhan sendiri yang membentuk. Di dalam ayat 16 dan ayat 15. Tuhan yang mempertemukan sperma ayah kita dengan sel telur ibu kita. Dalam perjuangan yang sangat hebat.
Dia yang menjaga kita selama di rahim ibu. Dan rahim ini adalah rahim pinjaman. Sama seperti Allah meminjam rahim Maria untuk melahirkan Yesus Kristus. Rahim ibu kita juga dipinjam untuk melahirkan kita. Rahim ibu-ibu di sini dipinjam Tuhan untuk melahirkan anak-anak Anda. Itu sebabnya anak-anak kita bukan benar-benar anak kita. Anak-anak adalah titipan Tuhan. Yang ketiga, yang saya ulang lagi, Allah menitipkan dalam rahim ibu. Saya percaya tidak peduli keadaan pernikahan ayah ibu kita. Baik atau buruk, sehat atau rusak, sukses atau gagal, bercerai sekalipun. Orang tua kita boleh gagal, tapi rencana Tuhan untuk kita tidak bisa digagalkan hanya karena kegagalan orang tua kita. Atau sebaliknya, kegagalan kita tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan untuk anak-anak kita. Sekali lagi, rahim ibu hanya dipinjam. Apa artinya? Kita boleh lahir dan besar di keluarga yang rusak. Ayah saya pecandu, pemabuk. Ibu saya pecandu, pemabuk. Tapi dari keluarga yang rusak itu, saya bisa besar sampai sekarang ini. Kenapa? Karena Tuhan tidak hanya memakai orang tua kita. Kita bisa menjadi tangguh, resilience. Karena ada banyak Tuhan pakai untuk mengasah, untuk mengasuh, dan untuk mengasihi kita. Bisa lewat pendidikan, lewat guru-guru, opa-oma kita, atau kakak kita kadang-kadang. Gereja, hamba Tuhan, counselor, mentor. Saudara, begitu banyak alat yang bisa dipakai Tuhan. Survei membuktikan, tidak semua keluarga baik-baik menghasilkan anak baik-baik. Dan tidak semua keluarga rusak menghasilkan anak yang rusak. Oleh karena ada begitu banyak faktor yang disebut oleh Hillary Clinton, it takes a village. Butuh orang sekampung membesarkan anak kita. Kita sudah tidak bisa sendiri membesarkan anak kita, saudara, dalam dunia yang rusak ini. Yang keempat, kenapa ajaib dan kenapa kelahiran kita itu dahsyat? Saudara, karena Tuhan merencanakan keselamatan untuk kita. Sejak sebelum manusia pertama ada, Tuhan sudah merencanakan keselamatan itu. Dalam percakapan Allah Tritunggal, kalau kita merekayasa secara imajiner kejadian, bahwa mereka berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ada yang bertanya, kalau manusia kita ciptakan menurut gambar dan rupa kita, berarti dia mempunyai kehendak bebas seperti kita? Ya. Nah, saya tidak tahu oknum mana yang bertanya. Kalau manusia yang kita ciptakan dengan kehendak bebas itu jatuh ke dalam dosa, apa yang kita lakukan? Ini baru perencanaan loh, belum ada manusianya nih. Allah Tritunggal rapat. Oke, kalau dia nanti menggunakan kehendak bebas secara salah, kita tebus dia. Kita selamatkan dia. Ada pertanyaan berikut. Bagaimana caranya? Satu dari antara kita turun. Diputuskan oknum kedua. Yesus Kristus. Lalu pertanyaan berikut, bagaimana caranya? Melalui sebuah keluarga. Ditetapkanlah keluarga Yusuf Maria yang lahir dari Bani Abraham. Saya bisa bayangkan perencanaan itu sangat kekal. Allah merencanakan keselamatan bukan pada waktu Adam dan Hawa mengambil buah. No. Sudah direncanakan sebelumnya. Kalau kita kan nggak gitu ya, kita pacaran. Bang, berapa lah anak kita nanti? 3. 2 lah, banyak kali pun 3. Nggak ada, bang nanti kalau anak kita kecanduan narkoba kita bikin apa? Nggak pernah kita pikir itu. Kalau anak kita diambilin orang kita bikin apa? Allah sudah merencanakan kalau manusia jatuh kita tebus. Dia hanya minta kita percaya dan menerima dia. Tidak peduli dari keluarga yang rusak atau keluarga yang baik. Keluarga yang sukses atau keluarga yang gagal. Keluarga yang miskin atau keluarga yang kaya. Tidak peduli latar belakang keluarga kita. Allah sudah merencanakan keselamatan Anda dan saya. Di dalam dan melalui kelahiran Kristus. Dan yang terakhir, Tuhan juga sudah menyediakan pasangan hidup. Menyiapkan satu keluarga baru. Setelah kita dewasa.
Dan kemudian Allah menitipkan yang sama anak-anaknya ke dalam rahim pasangan kita. Dan berharap supaya bisa memperbaiki apa yang kurang dari orang tua kita. Kita tidak bisa menyalahkan, kita tidak bisa memperbaiki, kita tidak bisa mengubah yang di atas. Tapi kita bisa mempengaruhi keturunan kita di bawah. Itu kabar baiknya. Kalau kita terus meratapi, menyalahkan, menyesali apa yang di atas, habis waktu kita. Capek. Orang tua kita juga korban dari kakek nenek kita. Dia juga punya sejarah yang masa lalu. Saya kenal ayah saya juga ditinggal ayahnya waktu dia bayi. Nggak ada yang mengurus dia, umur 15 dia sudah masuk penjara. Umur 16 sudah jadi polisi. Kita nggak bisa menuntut orang tua kita, sementara hidupnya juga susah. Hidupnya juga sulit. Tapi Tuhan sudah menyediakan sama saudara pasangan untuk satu rencana yang baik. Dan saya mencatat satu lagu untuk mengenang ibu saya. Saya menulis judulnya lagu Kasih Ibu. Saya minta tolong Juan. Betapa besar cinta kasih-Mu, betapa mulia pengorbanan-Mu yang Kau berikan bagiku, Ibu, yang Tuhan berikan bagiku. Darah tercurah melahirkanku, tangan-Mu lelah membesarkanku. Kasih Ibu sepanjang hidupku akan ku kenang selalu. Meski Ibu kini telah tiada, namun kasih-Mu takkan ku lupa. Bagiku kasih Ibu tiada duanya. Kasih Ibu warisan mulia. Kasih Ibu warisan mulia. Ibu saya hebat. Saya bangga sama ibu saya. Saya bangga juga sama ayah saya. Saya tidak peduli bahwa mereka pernah membuat luka dan trauma dalam hidup saya. Karena saya percaya kalau saya bangga sama ayah saya, itu modal saya bangga menjadi ayah. Kalau saya bangga sama ibu saya akan bangga kepada ibu dari anak-anak saya, yaitu istri saya. Saudara, ada 4 simptom. Saudara lihat, apakah masih ada trauma kelahiran? Satu adalah Anda gamang menjadi ayah, takut. Saya ingat pertama kali menggendong bayi Yosef waktu dikasih suster setelah istri saya melahirkan. Ada satu pertanyaan yang bergejolak di hati saya. Apakah saya bisa menjadi ayah yang baik buat bayi ini? Hati saya bergumul waktu itu. Sepanjang menggendong, saya tidak yakin. Nah, benar. Saya adalah ayah yang gagal buat kedua anak saya. Ada masa lalu yang sangat sulit, yang saya olah. Memang kami akhirnya melakukan rekonsiliasi, tapi setelah mereka remaja, setelah mereka besar. Yang kedua, salat ulang tahun, kita biasanya lupa. Biasa-biasa saja, atau bahkan tidak nyaman. Yang ketiga, Anda sulit dekat membangun bonding dengan orang tua. Sulit dengan saudara-saudara kandung. Dan yang keempat, Anda sulit membangun hubungan batin dengan anak dan pasangan Anda sendiri. Saya tidak akan menjelaskan, Anda pasti mengerti apa yang saya katakan ini. Saudara, istri saya sangat dekat sama adik-adik. Saya suka cemburu. Kalau dia ketemu sama adiknya, hai. Saya cuma melihat dari samping, ya enak kali nih ya istri saya ini. Ya. Mereka bisa bercanda satu sama yang lain. Saya nggak bisa. Di sini ada ponakan saya. Kami jarang sekali berkumpul. Setelah kami menikah, 4 tahun sekali itu udah puji Tuhan, haleluya. Itu diusahakan sungguh-sungguh. Ya. Saya coba bikin grup WA, 3 jam selesai. Kami tidak dekat, itu dampak daripada apa yang saya sebut trauma kelahiran. Tapi bagaimana, pertanyaan terakhir adalah bagaimana kelahiran Kristus yang kita rayakan
itu bisa memulihkan, menyembuhkan trauma kelahiran kita. Yang tadi tidak diinginkan, diabaikan, dibanding-bandingkan. Saudara, luka itu sangat dalam. Kita butuh anugerah Tuhan untuk memulihkan. Anda boleh counseling dengan seorang konselor paling hebat sekalipun. Anda boleh membaca banyak buku. Tapi saudara, hanya anugerah Kristus dalam kelahiran baru yang bisa mengubah hati saudara. Hanya Injil yang bisa mengubah hati kita. Dengan memandang kepada salib Kristus yang juga sengaja datang dengan terluka dan mati di kayu salib. Dia menjadi teladan dalam jalani luka kita. Sama, yang pertama, kelahirannya itu direncanakan seperti dalam cerita rapat Allah Tritunggal tadi. Saya percaya kelahiran kita direncanakan sama seperti kelahiran Kristus. Saudara, ingat kita diinginkan oleh Tuhan. Tapi kenapa dia menginginkan pengalaman yang sulit dalam hidup kita? Apakah Tuhan menginginkan? No, Tuhan mengizinkan. Tapi dia tidak menginginkan. Yang kedua, saudara, Yesus sengaja lahir dari keluarga yang tidak sempurna. Nenek moyang leluhurnya banyak yang punya sisi gelap, rusak. Yang kalau kita baca kisahnya, bukan hanya memalukan, juga memilukan. Sebut saja Abraham, Rahab, pelacur, Yehuda yang menikah incest dengan Tamar, menantunya, Daud yang berzina Betseba dan membunuh Uria. Banyak cerita-cerita dari leluhur Yesus, tidak ada yang sempurna. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa kisah-kisah gagal daripada hamba Tuhan, para nabi, tidak dibuang dalam Alkitab? Jawabannya cuma satu. Karena fokus Alkitab bukan pada kegagalan manusia, tapi pada kasih Allah kepada manusia yang gagal. Saudara, bagi Tuhan kita ini primer, dosa kita sekunder, kegagalan kita tidak penting di mata Tuhan. Dia mementingkan kita. Dia tahu kita layak ditebus, kita adalah the image of God. Dia tahu kita potensial untuk diselamatkan. Maka dia memberikan dirinya untuk mati di kayu salib. Itu sudah direncanakan. Ada harga yang dibayar. Dan menurut Alkitab, hanya ada satu alasan menghormati orang tua. Ingat ini baik-baik. Karena mereka kita ada, kita lahir, kita hidup, dan kemudian berkeluarga. Hanya orang tua kita yang memberikan ini. Andai kata Presiden Jokowi pun baik sama kita. Dia hanya bisa kasih kita rumah, mungkin mobil mewah, mungkin helikopter. Tapi hanya orang tua yang memberikan kita HIDUP. Hidup. Jadi kalau pagi-pagi, saya kalau lagi stres, doa saya pendek, saudara. Tuhan terima kasih masih hidup. Amin. Hidup itu lebih daripada apapun. Dia lebih daripada kegagalan hidup dan keberhasilan hidup. Lebih daripada fasilitas hidup. Dan hidup itu lebih penting daripada apapun. Itu layak kita rayakan. Jadi kalau lagi jengkel kau sama suamimu malam ini. Besok pagi bangun-bangun kau lihat, masih hidupnya Tuhan, syukurlah. Ya kan kalau mati kan cerita, lain ceritanya. Kalau anakmu menjengkelkan, bikin kau susah, bilang, oh Tuhan terima kasih anak saya masih hidup. Setelah hidup itu adalah anugerah. Yang ketiga, kelahiran Kristus menjadi contoh. Bagaimana dia merekonsiliasi hubungan Allah Bapa dengan kita. Mendamaikan dirinya dengan manusia berdosa. Dia datang mengorbankan dirinya menggantikan kita. Saudara, tidak ada pemulihan tanpa pengorbanan. Kalau saudara memulihkan hubungan dengan orang yang terdekat, pertama-tama yang saudara tanya adalah, Tuhan, apa yang saya bisa korbankan untuk orang yang saya kasih ini? Tidak ada pemulihan tanpa pengorbanan. Jadi kalau sudah mau berdamai dengan salah satu anggota keluarga di masa raya Natal ini, nanti malam kau belum tidur, Tuhan apa yang bisa ku kasih sama orang ini, sama kakakku, sama mamaku, terutama sama mertuamu kali ya. Biar bahagia, biar senang mertuaku ini. Ya. Sesuatu yang membuat dia, wow ya.
Pemberian yang tidak biasa. Rekonsiliasi saya sama anak saya tahun 2015 adalah ketika dia meminta studi ke Amerika. Dia yakin uang bapaknya nggak ada untuk sekolahkan ke Amerika. Dia tanya, adanya uang bapak mau sekolahkan aku ke Amerika? Tahu jawaban yang Tuhan kasih di mulut saya. Tidak, juga tidak iya. Bapak usahakan. Itu saya lihat mukanya saudara-saudara berseri-seri. Waktu malam itu hubungan kami sangat buruk. Tapi waktu dia bilang, Pak, aku mau sekolah ke Amerika. Bapak mau sekolahkan aku nggak ke Amerika? Dalam beberapa detik, batin saya bergemuruh. Kepala saya prosesornya kenceng. Mengingat Moje dari umur 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18. Keluar 2 kata, Bapak usahakan. Seret, ada uang saya? Nggak ada. Saya hanya punya iman. Kalau anak saya punya iman, saya harus punya iman. Itu tidak mudah. Waktu saya kunjungi pertama ke Amerika, dia peluk saya. Pak, thank you ya. Kau sekolahkan aku ke sini. Tuhan nggak mudah. Tapi sudah saya ingat, tidak ada pemulihan tanpa pengorbanan. Kristus berkorban untuk kita. Dalam kelahirannya saja begitu banyak pengorbanan. Lahir dari keluarga yang sederhana, tukang kayu. Lahirnya aja pun susah. Tempat bersalin Maria pun susah. Saudara yang keempat, yang berikut terakhir adalah cara akibat merayakan kelahiran. Ada 2 saja sebagai penutup. Mari kita ingat kebaikan orang tua. Tahun 2001 ketika pertama kali saya memutuskan memaafkan orang tua saya mengingat kebaikan ayah saya. Saya ingat, saya cari, nggak ketemu, saudara-saudara. Ketemu 2. Ketemu 1. Ayah saya menjual sepeda motornya untuk saya bisa sekolah merantau ke Jogja tahun 1982. Saya tanya, Pak, kalau kau jual motor, Bapak naik apa ke kantor? Naik angkot. Bapak saya pangkatnya mayor, sedikit lagi letkol. Itu bukan pangkat kecil itu. Bapak naik angkot. Iya, yang penting kau berangkat. Nggak ada uang Bapak, kecuali jual motor. Hati saya hangat. Cukup 1 perbuatan itu. Mengusir semua perbuatan yang lain. Mama saya ingat apa yang dibuat mama saya. Saya ingat dia cuci baju setiap malam. Itu yang teringat di kepala saya. Sambil nyanyi, saya mau iring Yesus. Mak, berapa potong cucianmu, Mak? 72 potong. Saya mau iring Yesus. Anaknya 7 laki-laki, 6 tiap malam pulang mabok. Anda bisa bayangkan nggak? Nggak ada pembantu. Jam 3 dia bangun untuk jualan nasi soto di pasar. Saya nggak pernah lupa itu. Setiap saya ke toilet, saya mesti melompat cucian mama saya. Ma, izin Mak. Karena kamar mandinya sempit sekali. Berapa potong, Mak? 66. Dia hitung itu. Dihitung satu-satu. 1 perbuatan mama saya itu menghangatkan jiwa saya. Kadang-kadang kita perlu berziarah. Mendengarkan cerita abang, kakak, tante, itu bisa. Pulang ke kampung. Coba ceritakan tentang papa mama saya. Saya kadang-kadang ke rumah abang saya, Bang, tolong ceritakan. Pada waktu kita kecil. Cerita-cerita itu menyembuhkan. Dan terakhir ceritakan tentang orang tua kita kepada anak kita. Banggakan. Itu sangat penting. Cara mengingat kebaikan orang tua. Kadang-kadang saya dengar lagu tentang ayah, show mamai, ya kan? Itu bisa membuat hati kita terharu ya, mengingat perjuangan papa mama kita. Saudara yang kekasih. Dan yang terakhir, kalau kita bisa merayakan kelahiran, kita bisa bangga kepada papa mama kita. Itu adalah modal kita bangga menjadi ayah dan ibu. Saya ingat mulai tahun 2001 ketika saya memaafkan ayah ibu saya. Rasa saya rindu, sayang sama Moses sama Yosef mulai muncul. Sebelumnya tidak.
Hati saya sangat datar ketika main sama anak. Istri saya yang banyak sama anak-anak waktu itu. Saya sibuk dengan pelayanan saya. Jadi saudara, kalau kita bangga kepada ayah kita akan bangga menjadi ayah bagi anak-anak kita. Itu prinsip yang pertama. Kalau kita bangga kepada ibu kita bangga kepada ibu anak-anak kita. Dan kalau Anda perempuan, Anda bangga kepada ayahmu, kau bangga kepada suamimu, yaitu ayah dari anak-anakmu. Kalau kau bangga kepada ibumu, engkau bangga menjadi ibu buat anak-anak. Mulai besok kalau kau masak nggak ngomel-ngomel, mama capek nih ya, no. Ya masak nyuci tapi ngomel-ngomel. Anda mulai besok nggak akan pernah ngomel lagi. Dan tiba-tiba anakmu, mak kok udah berubah kok mak, udah nggak lagi ngomel-ngomel, cerewet-cerewet. Ah, gara-gara khotbah Pak Julianto ini. Ah, bilanglah begitu biar dapat saya kredit poin. Saya percaya itu. Saudara, 3 ciri pulih. Mulai ada rasa rindu, ada rasa bangga, dan ada rasa sayang. Sekali lagi, sebagai penutup, kelahiran Kristus mengingatkan kita, sangat berharga kelahiran kita. Ada tujuan Tuhan di dalamnya. Dan kita perlu merayakan hari kelahiran kita sendiri. Ya, jangan lupa kalau ulang tahun undang saya. Kita mulai merayakan, ya senang, menunggu. Yang pertama, jangan tunggu kado dari orang lain. Kasih kado untuk dirimu sendiri. Kado yang terbaik untuk dirimu sendiri, membuat kamu senang dan happy. Kok saya nggak dapat kado? Saudara, hanya diri kita yang bisa mencintai diri kita secara permanen dan konsisten. Kalau orang lain sayang sama kita itu cuman bonus. Jangan harap orang lain, cuman kita yang bisa mencintai diri kita. Salah jawab. Iya, kalau suami, anak mengasihi kita, istri, itu cuman bonus. Kan hanya diri kita yang bisa mengasihi diri kita secara konsisten. Ini yang bisa disebut dengan self-love. Nah, penutup sebagai tugas. 2 menit terakhir. Tolong ambil HP-mu. Tolong catat teks. Kalau Anda orang tua masih hidup, kalau masih hidup ya, teks. Saya thank you saja. Ma, aku ulang Natal ini aku mengingat kebaikan papa mama. Thank you ya. Nanti kapan-kapan aku mau cerita. Ya, kalau Anda orang tuanya masih sudah tidak hidup, sudah meninggal, tulis kebaikan orang tua Anda kepada anakmu. Please, saya serius nih. Saya minta latihan. Ini saya minta Anda menuliskan kalau masih hidup yang pertama, kalau yang sudah meninggal tulis yang kedua, supaya ada kontak batin dengan orang di rumah. Dan yang terakhir, silakan ditulis dulu. Ya singkat saja, Ma, Papa, thank you untuk kebaikanmu selama aku hidup. Nanti aku mau cerita kalau habis kebaikan ibadah Natal. Dalam counseling ini kita sebut mengingat heart warmer, penghangat hati. Orang-orang yang menghangatkan jiwa kita, itu salah satu yang membuat kita lebih tangguh dalam menjalani kesulitan dan masalah-masalah hidup kita. Saya beri 1 menit lagi untuk menulis secara singkat. Dan yang terakhir, tolong pikirkan satu kado, benar-benar kado yang akan Anda berikan kalau hidup, kasih ke orang tua. Kalau orang tua sudah Anda meninggal, mungkin pilih satu saudara kandung atau yang dekat dengan Anda untuk secara simbolik Anda memberikan hadiah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya senang menyampaikan tema ini. Saya berdoa semoga kita yang masih mengalami trauma kelahiran, melalui mengingat kelahiran Kristus yang direncanakan, mengingat kelahiran Kristus
yang menyelamatkan. Dan mengingat kelahiran Kristus dari keluarga yang tidak sempurna, keluarga yang rusak, kita ingat bahwa hal yang sama, kelahiran kita direncanakan Tuhan. Diinginkan oleh Tuhan. Tidak ada kecelakaan, tidak ada yang kebetulan dalam kelahiran kita. Termasuk orang tua kita, keluarga kita, suku apa, bangsa apa, Tuhan sudah memilih. Saya percaya Tuhan akan menguatkan kita, dan saya lebih awal mengucapkan selamat merayakan Natal tahun 2022. Kita bersama-sama berdiri, saya meminta berkat Tuhan untuk setiap kita, baik yang ada on-site maupun secara online di Zoom. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ingin bersyukur karena bisa merayakan kelahiran-Mu yang direncanakan oleh Allah untuk menyelamatkan kami lewat keluarga yang tidak sempurna. Kami juga bersyukur dan mau merayakan akan hari kelahiran kami, membanggakan orang tua kami, mengagumi ayah dan ibu kami. Kami akan mengingat, mengenang karena mereka sudah tiada, atau akan mengunjungi dan memberi kado ketika kami bisa berkunjung. Tuhan, kami mau momen Natal ini ada satu peristiwa yang spektakuler, yang menjadi kenangan, memori khusus buat kami, dan menjadi cerita untuk anak cucu kami nanti. Kami berdoa supaya firman ini dimeteraikan, dan berkat Allah, berkat kelahiran Kristus, berkat penebusan Kristus akan turun kepada setiap saudara-saudara, baik yang ada di onsite, maupun saudara-saudara yang mengikuti melalui Zoom. Tangan Tuhan yang kuat akan membimbing perjalanan kita sebagai musafir sampai menemukan tanah perjanjian, sampai kita dipanggil ke rumah Bapa yang kekal. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.